Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Nah, jadi pada hari ini kita melanjutkan kebijaksanaan kita dan kita melihat bahwa kemarin Bante sudah membahas kepada Anda, kita review kembali bahwa kita sudah membahas kebijaksanaan ada dua, kebijaksanaan yang duniawi dan kebijaksanaan yang spiritual ya. Kita akan melihat kembali kebijaksanaan duniawi ini adalah ya. Jadi kebijaksanaan duniawi itu yang bisa Bapak Ibu lihat adalah kebijaksanaan duniawi yang Anda punya adalah untuk menemukan kepuasan dan yang kedua menemukan kesejahteraan ya. Jadi dua ini Bapak Ibu sudah punya, betul apa benar? Ya kan? Contohnya apa? Contohnya Bante saya sudah sukses. Sukses kenapa? Sukses punya pacar yang cantik. Sukses punya pacar yang ganteng. Berarti Anda sudah memiliki kebijaksanaan duniawi. Kenapa dibilang bijaksana? Setidaknya Anda lebih bijak daripada mereka yang jomblo misalnya kan. Nah, setelah Anda memiliki kesuksesan ini, Anda naik lagi, punya yang namanya pekerjaan yang baik, rumah yang baik, ya kan? Terus naik lagi, Anda mempunyai keluarga, Anda mempunyai anak, Anda mempunyai warisan, pensiunan, dan seterusnya. Ini adalah kebijaksanaan terkait kesuksesan Anda di dalam dunia. Ya. Nah, kalau kita sudah melihat ini bahwa Bapak Ibu dikatakan sebagai sukses secara duniawi, ya. Tetapi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita, ya kan, apakah dengan sukses yang secara duniawi ini Bapak Ibu sudah bahagia? Oke, kita next ke slide berikutnya. Apakah Bapak Ibu sudah bahagia? Kalau Bapak Ibu belum bahagia, kenapa Anda belum bahagia? Karena Bapak Ibu kita belum punya ini ya. Ya, ini yang kita belum punya, yaitu kita belum punya hiduplah saat ini. Bapak Ibu lihat contoh yang ada di gambar, ketika dia makan, dia lagi pengen ke kantor. Ketika dia di kantor, dia pengen pergi ke tempat fitness. Ketika dia di tempat fitness, dia pengen mau ngapain. Ketika di tempat fitness, dia pengen kumpul dengan keluarganya di rumah. Nah, ketika dia sudah di rumah, dia pengen mau ke tempat lain, mau makan. Ya, jadi inilah yang Buddha bilang, ini yang membuat kita sendiri pusing. Karena kenapa? Kita tidak hidup saat ini. Ya kan? Ketika saat ini Bapak Ibu juga sedang misalnya, kenapa kemarin kita bikin tata cara siapkan batin ketika Anda akan ibadah online. Kalau enggak apa? Lagi sembayang, lagi baca parita, bosen, ya kan? Bacanya itu-itu aja kan? Bacanya itu-itu aja, ada bisa lah Bante. Pokoknya Bante baca parita sudah nggak perlu lihat buku. Pokoknya lihatnya WA. Bante lagi baca parita, Namo tassa bhagavato sambil lihat-lihat HP gitu ya. Nah, jadi ini sama dengan kita karena kita selalu tidak hidup di masa ini. Kita selalu mau hidup di masa akan datang karena keinginan kita, tanha kita yang menyebabkan kita tidak hidup di saat ini. Dan inilah Buddha bilang yang kedua, yaitu kalau Bapak Ibu tidak hidup di saat ini, kita selalu memikirkan yang akan datang atau masih mengingat yang lampau. Mantan saya bagaimana, rumah saya bagaimana, ya kan? Maka kita masih belum bisa menemukan yang namanya kebahagiaan, ya.
Nah, berikutnya Bapak Ibu yang kita bisa lihat adalah karena kondisi pikiran kita yang meloncat sana, meloncat sini, sehingga apapun yang Bapak Ibu temukan di dalam samsara ini adalah hanya seperti ini yang Bapak Ibu ketemukan, bahwa inilah kebahagiaan yang kita bilang semu, ya kan? Ketika Anda masih sekolah, Anda ingin sekolah di tempat tinggi, lebih tinggi lagi di kuliah. Ternyata lulus kuliah masih panjang lagi. Ya, oke. Nah, maka inilah yang kita bilang, inilah kebahagiaan yang semu. Gak ada kebahagiaan yang alami di alam samsara ini. Ya kan, Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu ya. Bante selalu kasih contoh Anda tentang AC. Ya, tentang AC. Ketika Bapak Ibu ada di luar misalnya, begitu panas, ya kan, terus Bapak Ibu pikir, kalau saya masuk ke dalam misalnya, ke dalam dhammasala yang ada AC-nya, saya mau duduk di bawah AC. Ya, ini adalah keinginan kita untuk apa? Untuk bebas dari penderitaan, yaitu penderitaan karena rasa panas. Begitu Bapak Ibu masuk ke dalam dhammasala, Bapak Ibu duduk yang dekat AC-nya ya, dekat AC. Duduk. Setelah Bapak Ibu duduk sekitar 20 menit, apa yang Anda rasakan? Aduh, kok dingin banget ya? Aduh, kok dingin banget? Pikiran langsung merasa nggak enak. Ya, tadi yang lagi bahagia, aduh duduk enak banget ya, dingin, sepoi-sepoi. Lama-lama sepoi-sepoinya akan merasa dingin. Ya, aduh nanti kalau begini pikiran mulai muncul. Masuk angin nih saya. Nanti saya bakalan minta kerokan nih. Dan seterusnya. Pada akhirnya apa yang kita lakukan? Kita pindah tempat. Cari tempat yang nggak ada AC. Duduk di situ. Nah, ini enak nih, nyaman. Ya kan? Nggak ada AC, aman. Nah, ketika sudah duduk nyaman, lama-lama, kayaknya kurang juga ya kalau terlalu panas. Pindah lagi ke tempat yang ada AC. Itulah kita manusia. Kita hanya menemukan kebahagiaan semu yang tidak abadi. Kenapa tidak abadi? Karena pikiran kita sendiri yang mengubah kebahagiaan kita sendiri. Bante kasih contoh, ketika Bapak Ibu juga pengen anak-anak Bante, mereka lagi cerita-cerita, kalau HP Oppo Bante ya kan, ada yang baru beli HP Oppo soalnya. Dia bilang, Bante kalau HP Oppo bagus untuk selfie, jadi jerawatnya hilang ya kan. Nggak perlu ke dokter, pakai HP Oppo langsung hilang jerawatnya. Nah ini ada yang baru beli nih HP Oppo, mungkin siapa ya. Nah terus ada juga yang bilang, enggak lah, saya nggak mau beli HP yang Oppo, mau beli yang lain. Nah setelah masing-masing beli HP, kemudian lihat-lihatan. Iya ya, kok Oppo saya kurang, kayaknya dia punya lebih bagus. Yang satu juga bilang, kok saya punya kamera jelek ya, kok HP Oppo lebih bagus. Pada akhirnya apa yang terjadi adalah kita nggak bahagia. Nggak bahagianya karena apa? Karena kita punya state dari pikiran kita sudah meloncat. Keinginan kita sudah bertambah lagi, meloncat lagi. Sehingga inilah disebabkan kita kok nggak habis-habis itu bahagianya ya. Nah inilah kita ya Bapak Ibu. Oke, kita next ke berikutnya. Karena Bapak Ibu mau menemukan kebahagiaan di dalam diri Anda, pada akhirnya apa yang terjadi pada kita? Nah sekarang Bapak Ibu bisa lihat gambar berikutnya adalah seperti ini. Ketika kita mau bahagia, kita mau bahagia dengan diri kita sendiri. Pada akhirnya Bapak Ibu lihat contoh yang dari keledai ada 5. Pertama, masing-masing melihat kebahagiaan masing-masing. 2 keledai mau lihat makanan yang sama. Keduanya kemudian ingin menemukan happiness, ya kan? Untuk makan makanan itu. Oke. Nah, setelah dua-duanya mau kejar-kejaran nih, mau ngambil makanan, apa yang terjadi? Talinya nggak bisa nyampe,
Iya kan? Karena saya mau ini, yang satu mau ke sana, ambil makanan dia. Apa yang terjadi? Untuk menemukan kebahagiaan di dalam lingkungan Anda, di dalam keluarga Anda dan seterusnya, haruslah ada salah satu yang mengalah. Ya kan? Tetapi Bapak Ibu, konflik itu muncul dari mana? Buddha berkata kepada kita, konflik atau aku muncul dari kehidupan kita yang tak berawal. Berarti dari awal-awal kita terlahir sebagai makhluk apapun, kita sudah memiliki yang namanya keakuan. Sehingga keakuan ini akan mulai mendominasi. Ya, kata-kata yang pertama adalah mendominasi. Mendominasi bagaimana? Saya mau siapa yang paling dominan di dalam keluarganya. Ada kan? Betul nggak? Di dalam keluarga 5 orang, saya nih. Semua keluarga harus dengar saya. Kalau nggak dengar saya, awas. Nah, ini mulai dari kata-kata dominan. Mulai dari rumah, keluarga. Mulai dari kelas. Pokoknya saya mau jadi ketua kelas. Nggak boleh ada yang lain. Ya, saya mau jadi nomor 1 di kelas. Nggak boleh yang lain. Mulai menunjukkan dominasinya di kelas. Mulai lagi naik lebih tinggi. Menunjukkan dominasinya di mana? Di pekerjaan. Mulai dari pekerjaan, mulai dari organisasi, mulai ke tempat ibadah, ke wihara, ke cetia, mesti dominan. Semua mesti dengar gua. Kalau gua yang ngomong, semua mesti dengar gua. Nggak boleh ngomong yang lain. Nah, ini adalah dominan. Ya kan? Pokoknya semua mulai dominan. Saya dan saya. Setelah dominan, bukan hanya di tempat-tempat ibadah seperti di wihara dan seterusnya, juga lain. Misalnya di dalam suku, ya kan, di dalam agama, saya mau yang paling tinggi, number one, dan juga di dalam negara juga sama, ya kan. Sehingga untuk memperoleh posisi dominan itu, apa yang terjadi? Mulai akan merasa, kalau saya kalah, saya akan serang. Kalau saya kalah, saya harus rebut. Misalnya ada calon ketua untuk mengurusi organisasi ini, rebutan kan? Oh, saya punya suara mana nih? Ini punya suara yang mana nih? Merebut. Dan kalau merebutnya masih kalah, pada akhirnya terjadilah penaklukan atau yang kita bilang perang dan seterusnya. Saya rasa Bapak Ibu sudah belajar mengenai perang yang ada di seluruh dunia. Ya, kalau kita sudah belajar sejarah bahwa kita tahu kenapa sampai jadi perang. Karena aku mau bahagia. Aku mau berkuasa. Kalau aku nggak berkuasa, aku belum bahagia. Sehingga inilah latar belakang yang terjadi di dunia saat ini. Kekacauan yang terjadi di dunia saat ini karena keakuan kita sendiri. Aku nggak mau kalah, ya kan? Karena aku nggak mau kalah, sampai Bante baca Kompas hari ini, harga emas turun. Ya, karena yang di Amerika nggak mau kalah gitu. Nah, inilah yang kita bilang keakuan, ya. Pada akhirnya, inilah yang menyebabkan dunia kita tidak kacau. Kenapa tidak kacau? Karena 6 miliar orang berusaha mendominasi dunia yang cuma satu. Pada akhirnya ya itulah timbullah kekacauan ini semua Bapak Ibu. Nah, next, bagaimana kita menyikapi dominasi ini? Ini dalam contoh ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada angka berapa Bapak Ibu ya? Siapa yang benar? Apakah yang oranye ataukah yang biru yang benar? Oke. Nah, jadi dominasi terjadi dalam bidang apa aja? Dalam bidang pendapat, ya kan? Harus pendapat saya yang benar. Harus pola pikir saya yang benar. Kadang-kadang kalau kita nonton sepak bola ya kan? Bolanya sudah mau sampai atau bagaimana, kadang-kadang kita sendiri yang sebagai penonton teriak, aduh, itu kiper gimana sih?
kok ya kan misalnya lelet amat, harusnya kan begini. Ya, karena aku punya pendapat. Padahal kalau disuruh aku yang main bola belum tentu bisa lari kejar bola. Tetapi karena aku yang nonton, harus aku yang benar, sehingga aku yang bisa komen. Nah, jadi ini contoh. Kadang-kadang juga masakan. Wah, masakan begitu doang. Saya bisa bikin lebih baik daripada itu. Dan seterusnya. Ini adalah siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi kembali lagi adalah karena sebenarnya tidak ada yang mau mengalah. Yang bilang nomor 6 dia mau benar, yang bilang nomor 9 juga dia mau benar. Sehingga inilah yang menyebabkan kerusuhan ya Bapak Ibu, kerusuhan di dalam masyarakat kita. Karena kita saling mempertahankan egonya saya. Pokoknya mesti saya, pokoknya mesti ini. Nah, pada akhirnya itulah yang terjadi, ya kan? Kacaulah, kita bilang, kalau Bante suka bilang istilahnya, kacaulah dunia persilatan, ya. Karena dua-dua nggak mau mengalah. Oke, kita next ke slide yang berikutnya adalah, kalau Bapak Ibu memahami yang namanya keakuan kita sendiri, maka di situ dikatakan Bapak Ibu sudah mengetahui semuanya, ya. Bapak Ibu sudah mengetahui semuanya. Nah, ini ada satu contoh di dalam teks yang tadi Bante baca. Di dalam teks dikatakan oleh Yang Mulia Gampopa, dikasih contoh bahwa ibarat kita melihat di dalam ruangan yang gelap. Ya, ruangan yang gelap kita lihat dari jauh, mungkin ada tali yang ngelingkar gitu ya. Tetapi anggapan kita itu adalah ular. Sehingga ketika Bapak Ibu lihat, itu udah ular itu. Padahal nggak jelas itu ular apa tali, itu nggak jelas. Sehingga ketika kita melihat, itu ada ular, apa yang terjadi? Mungkin bagi orang yang memiliki spiritual, yang sudah latihan meta begitu jam terbangnya ada tinggi, langsung sabe sata bawantu sukitata, semoga ularnya berbahagia dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah tali itu bisa bergerak? Nggak bisa. Ya, kenapa nggak bisa? Ya itu tali, bukan ular. Sehingga di sini dibilang bahwa sebagai contohnya adalah kita harus melihat ini yang benar-benar tali atau ini yang benar-benar adalah ular. Ya kan? Seperti Bante kasih contoh, Bante punya pengalaman pribadi waktu di Thailand. Ya, mungkin Anda sudah dengar berapa kali ketika Bante mau tidur, ya kan? Di Thailand, di Kuti, tidur. Di atas genteng ini, di atas genteng ya. Kepotong tangannya. Di atas genteng ini, ya, ketika Bante tidur di atas genteng di plafon. Kalau malam-malam begitu Bante matiin lampu, bunyi suara kayak jalan ya, puk puk puk. Dan suara itu nggak pergi-pergi. Waktu hari pertama, ya kan, karena nggak tahu itu suara apa, yang ada adalah muncul ketakutan di dalam diri Bante. Bante baca itu parita ya. Ya, parita dari halaman 112 sampai halaman 213. Ya, Bante baca dengan harapan apa? Semoga dengan kekuatan Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha, semoga hantu yang di atas itu pergi. Pertanyaan Bante, apakah dia pergi? Enggak pergi. Kenapa nggak pergi? Ya karena itu di atas itu bukan hantu, cicak. Ya, karena saking begitu hening tempatnya, ketika dia jalan, kita punya telinga terlalu peka, jadi kita menganggap itu seperti suara orang yang lagi jalan. Dan kalau kita penakut, kita langsung pikir, wah ini nak-nak nih di atas ya. Ya, hantu nak-nak pernah nonton nggak Bapak Ibu ya? Kalau Bante dulu waktu umat nonton ya, hantunya wanita
terus dia kebalik. Jadi kakinya di plafon, kepalanya di bawah gitu ya. Jadi waktu itu Bante pikir, wah ini nak-nak nih di atas nih. Karena kita takut. Hari kedua Bante nggak baca parita lagi Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan? Bante ambil senter, keluar ke kuti, senter dari atas. Liatin, oh nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa. Ya udah pulang tidur. Bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa? Kita sudah tahu itu nggak ada apa-apa. Nah, ketika kita sudah tahu itu nggak ada apa-apa, sehingga kebijaksanaan ini muncul di dalam batin Anda. Karena Anda sudah tahu, oh, bukan berasal dari cermin pikiran kita. Sehingga Bapak Ibu, kita harus mengenali juga diri kita sendiri. Ya, kita harus mengakui kita, ego kita, dan seterusnya. Kita harus mengenal ini, sehingga Bapak Ibu bisa mulai perlahan-lahan berbahagia, dan tempat yang kita tinggali ini adalah damai. Bayangkan kalau kita memiliki sifat egois. Ya, Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu, terutama ini yang Bapak Ibu yang punya case-nya adalah case yang mau pisah, ya kan? Atau case yang lagi berantem dan seterusnya. Nah, biasanya mereka tanya kepada saya, Bante cuma kasih pendapatnya seperti ini. Seandainya kita pernah belajar fisika, kalau dua magnet, utara sama utara, apa yang akan terjadi? Ya, coba yang jago fisika, kalau sisi utara sama sisi utara kita tempelkan magnet, apa yang terjadi? Akan saling gimana? Saling misah, saling nolak. Jadi, tetapi sebaliknya, satu utara, satu selatan, dia akan saling nempel. Nah, makanya Bapak Ibu, di dalam hal kita berhubungan dengan orang lain, ketika kita menemukan satu masalah, ingat kembali magnet ini, ya. Nggak usah ingat ular yang tadi, nggak usah ingat hantu yang tadi, tetapi Anda ingat magnet yang ini. Kalau saya masih keras, apakah saya bisa bersatu dengan dia? Kalau benar-benar itu someone yang Anda cintai. Sebaliknya, kalau memang, tapi selalu kalau Bante tanya, sudah kamu yang minta maaf, emang saya yang salah Bante? Kan saya nggak salah. Ya kan? Karena selalu mengaku Anda nggak salah. Kenapa Anda nggak salah? Karena Anda nggak mau melepas ego Anda. Itu masalahnya, ya. Jadi kalau kita selama nggak mau melepas ego kita nggak mau ubah utara menjadi selatan. Oleh karena itulah kita ya nggak akan namanya bahagia dan nggak yang susah untuk bersatu, ya. Nah, kita next Bapak Ibu. Kalau Anda sudah mengenal diri Anda, disitulah Bapak Ibu Anda bahagia, ya. Kalau Anda sudah mengenal diri Anda, di situ Anda baru dibilang bahagia. Nah, jadi terakhir dari Bante mau kasih tahu Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang pada malam hari ini kita bukan magnet, ya kan? Kita bukan magnet, kita adalah manusia yang bisa berubah. Nah, oleh karena itu, Bante harapkan ketika kita mengetahui hubungan relasi dengan makhluk yang lain, usahakan kita berubah. Ya, dimanapun Anda berada, sebagai apapun profesi Anda, berubah memahami keakuan kita, dan yang kita harus ingat bahwa semua orang mau bahagia termasuk diri saya. Oleh karena itu, saya tidak bisa memaksakan kebahagiaan saya kepada orang lain. Ya, kalau mulai saya memaksakan saya mau bahagia dengan cara saya kepada orang lain, disitulah kita menggunakan aku kita. Ya, dan kalau Anda sudah lihat bahwa aku ini akan berefek negatif dan positif kepada Anda. Jika Anda yang menang sebagai pemenang daripada kompetisi atau dominan,
Anda akan semakin sombong, Anda akan semakin berkuasa, dan Anda akan mencari kekuasaan yang baru. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki keakuan yang rendah, ya, atau yang kalah, pihak yang kalah, mereka akan minder. Kenapa mesti saya? Kenapa saya yang tersakiti? Kenapa saya yang diputusin sama pacar? Kenapa saya nggak bisa belajar? Kenapa saya nggak bisa main game? Kenapa saya nggak sukses? Kenapa rumah saya jelek? Dan seterusnya. Jadi, efek dari keakuan ini akan berefek pada yang menang maupun yang kalah. Oleh karena itu, Buddha bilang kepada kita, kalau kita mau bahagia secara seterusnya, kita tinggal menetralkan rasa keakuan kita. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Anda dan kita sama-sama, ya, kita sama-sama mengurangi rasa keakuan kita. Bante sendiri juga masih punya, ya. Bante sendiri juga masih punya, maka Bante sendiri juga harus sama-sama dengan Bapak Ibu belajar untuk mengurangi keakuan kita masing-masing.